Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh Quraisy dengan segala tindakan mereka dari mulai menghina sampai kemudian menyakiti? Itu trigger. Mereka ingin memicu reaksi dari Rasulullah SAW, apalagi reaksinya lebih keras. Kalau Rasulullah SAW kemudian melakukan tindakan membalas, ini yang ditunggu. Karena mereka sudah menyiapkan perangkat media untuk membentuk opini. Kan di tangan mereka. Maka Rasulullah SAW diam. Dalam arti nggak membalas. Coba bayangkan kalau Rasulullah SAW membalas pukulan Abu Jahal. Abu Jahal yang akan kemudian membentuk opini dan itu akan mudah diterima. Ini kelakuan Muhammad. Dia telah mengucurkan darahku. Akan kacau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sirah yang berbahagia dan dirahmati Allah dimanapun berada. Jumpa kembali dalam acara Sirah TV. Kali ini kita akan membahas tema Sirah Nabawiyah yang bisa kita sajikan untuk anak-anak dan remaja. Bagaimana kita mengajarkan materi-materi sirah atau memahamkan materi-materi sirah yang tentu saja penting sekali untuk anak-anak kita. Ada satu hal gitu yang menurut saya perlu digarisbawahi dan bisa disalahpahami oleh banyak orang ketika membahas materi ataupun peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah. Salah satunya adalah mengapa Rasulullah SAW cenderung diam dalam arti tidak meladeni tindakan-tindakan kaum musyrik ketika beliau berdakwah di Mekah. Kenapa Rasulullah SAW tidak membalas? Apakah Rasulullah SAW tidak cukup berani untuk menghadapi Abu Jahal contohnya? Kan bisa saja pertanyaan itu muncul. Apakah Rasulullah SAW takut kepada Abu Jahal yang dengan latar belakangnya sebagai keluarga Bani Makhzum, gitu, pengusaha besar, gitu, tokoh yang sangat populer, gitu, katakanlah dihormati oleh orang-orang Quraisy gitu, secara umum. Nah, pertanyaan itu sekali lagi bisa saja muncul ketika kita melihat beberapa kali Rasulullah SAW berhadapan dengan Abu Jahal dan Rasulullah SAW tidak membalas. Dalam arti Abu Jahal menghina, mencaci maki, bahkan dalam satu keterangan sampai main kasar ya, fisik gitu pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diam. Yang paling terkenal tentu saja adalah ketika Rasulullah SAW berjalan di kaki Bukit Sofa dan kemudian berpapasan dengan Abu Jahal menghentikannya dan menghina, mencaci maki dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, di situ dalam keterangan itu Rasulullah SAW diam. Rasul tidak merespon. Nah, ini bagian ini menurut saya perlu untuk difahami oleh semua dengan baik. Pertama begini, kita bicara tentang periode Mekah ya, bukan periode Madinah. Ada perbedaan yang sangat mendasar di sini. Bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap mereka yang melawan gitu, di periode Mekah dan di periode Madinah. Kalau kita bicara, apakah ada arahan Allah di situ? Ada. Arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Dalam surah Al-Hijr dan termasuk ayat-ayat pertama lah gitu di awal-awal gitu, yang diturunkan oleh Allah terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW harus menjalani dakwah di periode ini, di fase ini. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tunaikanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan abaikanlah orang-orang musyrik. Abaikan orang musyrik. Dalam ayat lain, surah Al-A'raf dan surah Al-A'raf Makkiyah, hampir seluruhnya hanya 8 ayat yang bukan Makkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkan, tegakkan kebaikan, jalankan kebaikan, ya, dan abaikan orang-orang jahil. Abaikan orang musyrik, abaikan orang jahil.
Ayat-ayat seperti ini gitu, bisa difahami sebagai perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk terus konsisten menjalankan aktivitas dakwah. Artinya tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Dan tentu saja menjalankan aktivitas dakwah dalam arti mengajak orang yang tidak benar untuk menjadi benar, gitu, yang tidak baik untuk menjadi baik, pasti ada tantangan. Bukan sekedar orang itu menolak dalam arti tidak mau diajak menjadi baik, tetapi juga menentang kan sampai pada tahap itu. Nah, dan penentangan itu kan bentuknya bisa macam-macam, caranya bisa macam-macam, termasuk dengan cara yang negatif dan kasar gitu loh. Maka saat itu abaikan aja itu. Sikap mereka yang menentang dengan segala bentuk rupanya itu abaikan aja. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bicara perintah Allah ada nggak? Ada. Bagaimana Rasulullah SAW seharusnya menjalani dakwah di fase Mekah ini dan menyikapi penentangan dan perlawanan Quraisy atau orang-orang musyrik. Yang kadang-kadang disebut musyrikin, kadang disebut jahilin, ya lebih kurang sama. Dua hal itu. Nah, di sisi lain, tentu Rasulullah SAW memahami betul di lapangan gitu. Aspek-aspek strategis, aspek-aspek taktis gitu ya. Bagaimana dakwah beliau itu bisa berjalan dengan efektif. Kan dakwah itu bukan sekedar menyampaikan apa yang harus disampaikan, dalam arti sebagai perintah Allah. Tapi juga bagaimana yang disampaikan itu efektif. Intinya di situ. Ini masalah sangat fundamental menurut saya dalam memahami sirah nabawiyah secara umum. Dan sekarang secara khusus di periode Mekah. Artinya di tengah keterbatasan segala hal gitu ya yang dimiliki Rasulullah SAW dan kaum muslimin, jumlah masih sangat terbatas. Yang beriman saat itu hanya baru sekitar di angka 100-an. Sementara orang-orang yang musyrik yang menolak di angkanya ribuan. Di tengah Mekah yang berada di bawah kendali sistem dengan titik pusatnya Darun Nadwah, di mana Rasulullah SAW tidak punya kendali di situ, gitu lah. Artinya tidak bisa mempengaruhi Darun Nadwah secara umum. Keputusan Darun Nadwah selalu berseberangan dalam arti tidak memihak gitu ya kepada dakwah Rasulullah SAW. Terus tentu saja juga mereka yang menentang dan melawan itu mereka yang punya kemampuan ekonomi yang sangat tinggi, kemampuan untuk mempengaruhi, memegang mengontrol media, opini dan seterusnya. Di tengah segala keterbatasan itu, kan yang paling penting bagaimana kemudian dakwah beliau terus berjalan dan efektif. Artinya pelan namun pasti ada yang menerima Islam bertambah, dan itu memang terbukti kan. Pertumbuhan jumlah kaum muslimin itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun di Mekah itu selama 13 tahun itu jelas terus naik kok. Artinya apapun sikap Quraisy, cara perlawanan Quraisy yang mereka lakukan itu tidak efektif untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, salah satu pendekatan beliau adalah tadi dengan wa'arid 'anil musyrikin wa'alid an jahilin. Abaikan, jangan direspon. Gitu loh. Jangan direspon. Jangan bereaksi. Rasulullah SAW itu ketika didatangi Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab yang membawa batu waktu itu ke Ka'bah cari-cari Rasulullah SAW. Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar, cuma qadarullah gitu. Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah SAW, sosok Rasulullah SAW, hanya melihat Abu Bakar. Itu kan Ummu Jamil selalu menyebut Rasulullah itu mudhammam. Dasar mudhammam. Mudhammam itu lawan dari kata Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu kan semua tahu namanya Muhammad. Dan orang Arab, apalagi saat itu ya,
ketika mereka menyebut atau mendengar kata Muhammad itu kan maknanya sudah langsung di situ. Inherent mereka pahami. Muhammad itu kan al-jami' li kullil mahamid. Jadi segala hal yang terpuji itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ya tentu saja nama bisa nama gitu. Siapapun bisa pakai nama Muhammad. Tapi kan belum tentu makna Muhammad itu ada pada orang yang memiliki nama Muhammad. Tapi Rasulullah SAW, pengalaman hidup beliau dan pengalaman Quraisy gitu ya, selama Rasulullah SAW katakanlah dari sejak kecilnya gitu ya sampai saat itu, semua tahu bahwa Rasulullah SAW itu berakhlak begitu mulia dan banyak sekali akhlak mulia yang dimiliki beliau. Sehingga ketika menyebut Muhammad, dan itu tentu saja langsung terikat dengan Rasulullah SAW, memang dia namanya Muhammad dan dia memang orang yang sangat terpuji dengan banyak sekali kepujian. Makanya Ummu Jamil itu tentu saja ketika memuji Rasulullah SAW nggak mau pakai nama Muhammad. Karena kalau dia nyebut selalu Muhammad itu di kepalanya dia sedang memuji sosok itu yang punya nama itu. Makanya selalu diganti namanya Mudhammam. Mudhammaman abaina wa amrahu asaina wa dinahu qalaina. Nah, itu Rasulullah SAW ketika Ummu Jamil berlalu, itu hanya berkata kepada Abu Bakar, lihat kaummu itu, karena bukan hanya Ummu Jamil kan, kaummu itu orang-orang musyrik capek-capek istilahnya mau menghina aku, menyebut mudhammam. Tapi kan semua orang tahu aku Muhammad. Artinya ketika disebut mudhammam, itu siapa itu? Sosoknya siapa? Tetap aja kan di kepala orang-orang Quraisy yang tahu Rasulullah itu kan Muhammad gitu. Sesantui itu ya. Banget bersantai Rasulullah. Enggak kemudian bereaksi gimana berlebihan, sama sekali enggak. Nah, ya kita tahulah beliau disebut gila, majnun, beliau disebut dukun, kahin, beliau disebut penyihir, sahir, semua kan. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak Rasulullah SAW melakukan klarifikasi gitu? Atau kalau istilah kita sekarang, pernah nggak Rasulullah melakukan konferensi pers untuk menolak itu semua? Nggak pernah. Ya memang kalau Quran kemudian dari atas sana kemudian, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa laysa wa ma huwa biqauli syair wa ma huwa biqauli kahin sebelumnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW sendiri kan tidak kemudian bereaksi di tengah Quraisy gitu untuk katakanlah menegasikan semua tudingan-tudingan itu. Nggak pernah beliau lakukan. Lah ngapain juga? Emang pertanyaannya sekarang apa efeknya? Tudingan-tudingan itu, tuduhan-tuduhan itu ketika dilontarkan oleh orang Quraisy. Efeknya terhadap orang Quraisy ada nggak? Sebenarnya nggak ada. Mereka itu hanya ingin melampiaskan aja. Tapi sebenarnya mereka juga tahu itu tidak efektif. Kan ketika mereka kumpul di rumah Walid bin Mughirah, dan kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, ini musim haji mau tiba nih. Orang Arab akan datang dari mana-mana. Dan kabar tentang Muhammad sudah sampai ke sana. Artinya sudah menyebar. Tentu saja mereka yang akan dari luar akan penasaran, akan mencari-cari. Ini jangan sampai ada interaksi nih. Dalam arti interaksi positif antara mereka dengan Muhammad. Ini bahaya nih. Bagaimana caranya kita membangun opini Muhammad itu jelek? Sehingga kemudian dari awal orang tidak mau berinteraksi. Ayo katakan apa yang atau sampaikan pendapat kalian. Apa yang seharusnya kita katakan tentang Muhammad? Itu kan tokoh-tokoh Quraisy semua. Kemudian mereka mengatakan, ya engkau yang paling senior dan sebagainya. Enggak, aku ingin dari kalian. Kata mereka, kalau gitu kita katakan gila, majnun. Kata Walid bin Mughirah, kita tuh semua tahu orang gila tuh kayak gimana. Itu yang Muhammad dengan apa yang dia katakan itu nggak bisa disamakan orang gila. Itu artinya orang akan menolak itu. Dari awal akan menolak, apaan gila kayak gini. Kalau gitu dukun apaan? Kita tahu dukun dan kita tahu mantranya. Itu Muhammad, itu bukan dukun, prakteknya bukan dukun. Dan kemudian yang dia bacakan nggak mungkin disebut mantra.
Ya Allah kalau gitu penyihir. Kita juga tahu penyihir. Enggak begitu. Terus apa? Ya penyair lah. Penyair kita semua orang Arab kok, dalam arti ngerti apa itu bahasa Arab, apa itu syair dengan segala bentuknya. Orang pun akan tahu yang dibacakannya itu bukan syair. Demi Allah, kata Walid bin Mughirah, semua yang kalian katakan itu atau ide kalian itu akan mudah untuk dibantahkan, dipatahkan, terbantahkan, dipatahkan. Orang nggak bisa. Cuman mau tidak mau kita harus membangun opini nih. Gitu. Kalau gitu apa? Ya sudah penyihir aja, sahir. Kan? Fakkar wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Coba. Jadi sampai sebingung itu mereka. Karena mereka sendiri tahu ini lemah gitu loh. Tidak efektif. Lah, makanya Rasulullah SAW ngapain juga kemudian merespon. Makanya diabaikan. Nah, itu satu hal gitu ya. Yang kedua atau berikutnya, Rasulullah SAW tahu apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh Quraisy dengan segala tindakan mereka, dari mulai menghina sampai kemudian tadi ada kontak fisik dalam arti menyakiti. Itu trigger. Mereka ingin memicu respon atau reaksi dari Rasulullah SAW, apalagi reaksinya lebih keras. Kalau Rasulullah SAW kemudian melakukan tindakan membalas, gitu, ini yang ditunggu. Karena mereka sudah menyiapkan perangkat media untuk membentuk opini. Kan di tangan mereka. Maka Rasulullah SAW diam. Dalam arti nggak membalas. Coba bayangkan kalau Rasulullah SAW membalas pukulan Abu Jahal. Salah satu versi riwayat mengatakan Abu Jahal sampai memukul bagian kepala Rasul. Fashajjah. Shaj itu ada luka di kepala. Coba kalau Rasulullah SAW membalas. Dan kepala Abu Jahal bocor. Abu Jahal yang akan kemudian membentuk opini dan itu akan mudah diterima. Ini kelakuan Muhammad. Dia telah mengucurkan darahku. Akan kacau itu. Artinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan dengan cepat kemudian diposisikan sebagai kriminal, sebagai penjahat. Ini yang kemudian tentu saja dihindari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak bisa meng-counter opini di masa itu ya. Artinya di fase ini, counter opini sulit sekali. Sulit sekali. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran atau tidak menjadi bahan peluru yang bisa dipakai oleh musuh. Rasulullah sangat paham peta pada saat itu. Nah, jadi ini jauh dari kata bahwa Rasulullah SAW takut. Jauh sekali. Ada peristiwa yang betul-betul bisa membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah takut kepada Abu Jahal sekalipun. Kan semua orang tahu bagaimana Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Alaq bagian akhir kan itu. Itu kan terkait dengan Abu Jahal. Faliyad'una dia. Kalau memang iya gitu ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, mulai dari situ tuh. Tidakkah kau perhatikan orang yang melarang hambaku untuk salat? Maksudnya, faliyad'una dia. Kalau memang dia sombong itu, suruh dia memanggil seluruh pendukungnya. Sanad'u Zabaniyah. Kami akan panggilkan Zabaniyah untuk menghadapi. Tuh kan lihat. Jadi memang seru betul itu. Satu ketika, ini riwayatnya ya, ada seorang dari luar datang ke Mekah. Ya, propose-nya ya bisa dagang, bisa haji atau umroh. Ya intinya sih bisa dua-duanya. Al-Irashi. Dia datang. Kemudian seperti biasa dia bermitra dengan orang Mekah lah. Itu kelaziman yang ada. Dia bermitra dengan Abu Jahal. Berarti juga bukan pedagang biasa nih. Nilai perdagangannya pasti besar. Kemudian setelah selesai, seharusnya kan ada hitung-hitungan tuh. Dikembalikan modalnya, dibagi hasilnya. Abu Jahal mangkir. Nggak mau mengembalikan. Orang ini tentu saja, waduh berat nih.
Dia mencoba cari dukungan dari sejumlah tokoh di Mekah. Ya masalahnya kan ketika ditanya, kamu punya masalah dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Angkat tangan, angkat tangan. Sampai akhirnya dia ke Ka'bah, karena Ka'bah itu tempat berkumpulnya katakanlah tokoh-tokoh besar. Nah, dia menjumpai satu kumpulan gitu di situ. Ada berapa orang. Menceritakanlah masalahnya. Berhadapan dengan siapa? Masalahmu dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan urusanku dengan Abu Jahal? Mereka melihat ini kesempatan nih. Kesempatan untuk ngadu nih. Adu domba. Kalau lihat orang itu, Rasulullah SAW sedang sholat. Itu orangnya yang bisa. Dia yang bisa. Wah, seneng lah tuh orang Rasyid itu. Ditunggu. Begitu Rasulullah SAW sholat, kemudian dia bilang, aku punya urusan dengan Abu Jahal. Begini. Aku dizolimi. Intinya itu. Kata Rasulullah, ayo. Dan dia bilang, dan semua orang mengatakan bahwa engkaulah yang bisa menghadapi Abu Jahal. Kata Rasulullah apa? Ayo, kita ke sana. Datangi Abu Jahal. Rasul datangi rumah Abu Jahal. Dikentuk pintunya. Abu Jahal begitu membuka. Gak kebayang kagetnya kan? Ya iyalah. Masa Abu Jahal membayangkan bahwa Rasulullah SAW mengetuk pintu rumahnya? Kan gak mungkin. Gak mungkin kan? Kaget kan dia. Nah, kejadian ini kemudian ada orang yang menguntit. Emang sengaja tokoh-tokoh tadi yang mengadu domba itu nyuruh seseorang, ikuti. Perhatikan apa kejadiannya, kan seru itu, pasti rame itu. Rasulullah SAW bilang apa? Abu Jahal, engkau tahu orang ini? Maksudnya yang dibawa? Iya. Kau punya urusan dengan dia? Iya. Engkau belum mengembalikan barang dagangannya, atau ya intinya belum menyelesaikan urusan perdagangan dengannya? Iya. Serahkan haknya menjadi haknya. Baik Muhammad. Abu Jahal begitu udah selesai. Begitu orang tadi yang nguntit itu kembali, kan mereka nanya tuh, tokoh-tokoh tuh, apa yang terjadi? Wah, aneh. Benar-benar gak kebayang. Ini begini kejadiannya. Semua orang, apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Abu Jahal kemudian datang. Mereka kemudian mempertanyakan, apa-apaan sih? Kau kan biasanya kenapa kemudian sekarang selemah itu? Apa kata Abu Jahal? Kalian gak tahu. Begitu aku buka pintu, bukan hanya Muhammad yang kulihat di depanku. Kepala unta gede sekali. Mangap gitu. Kalau aku gak mengiyakan, aku ditelan itu. So, okay. Abu Jahal melihat malaikat lah dalam wujud itu. Tapi yang penting di sini, apakah Rasulullah SAW tahu bahwa ada malaikat di belakangnya? Kan Rasulullah nggak tahu. Yang jelas di sini ada keberanian Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW nggak pernah takut ke Abu Jahal, nggak pernah. Tapi karena taktik, karena strategi, karena kematangan beliau dalam menjalankan aktivitas dakwah, bagaimana dakwah tetap efektif, bagaimana menjaga ritme dakwah sustainable, dakwah itu sustain. Gitu loh, bisa berjalan dalam jangka yang tentu saja sepanjang mungkin. Karena dakwah itu bukan untuk reaksi sesaat atau tergantung pada kondisi tertentu. Ini dia yang harus kita pahami. Rasulullah SAW tidak pernah merasa takut kepada siapapun dalam menjalankan dakwah itu. Tapi memang seorang ahli strategi yang sangat matang dan jago dalam melaksanakan program-programnya, sehingga tetap tadi catatan yang bisa kita dapatkan dari dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah di Mekah itu dengan segala keterbatasannya selalu tumbuh. Jumlah yang masuk Islam selalu bertambah. Itu dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Barakallah untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja mudah-mudahan anak-anak kita bisa lebih mudah memahami sirah nabawiyah sebagai pelajaran dan pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.